Liputan sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI, DPD RI, serta rapat paripurna DPR. Penyampaian RUU tentang APBN tahun 2023. Kerjasama RRI Pro 3 dengan TV Radio Parlemen DPR RI. Baik pendengar Radio Parlemen dan Radio RRI Pro 3, kembali lagi bersama kita di siaran bersama RRI Pro 3 dan Radio Parlemen tentunya dalam acara Pidato Kenegaraan Republik Indonesia dan sidang tahunan MPR RI bersama DPR dan DPD RI. Telah hadir bersama kita, Luna. Ya, betul, siang hari ini di studio Gedung Parlemen ya, studio kita adalah anggota Komisi 6 DPR RI Pak Herman Hairun. Ya. Selamat siang Pak Herman. Ya, selamat siang. Baik. Bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Semoga pemirsa RRI semuanya juga sehat selalu. Ya. Nah, pendengar Radio Parlemen dan juga RRI Pro 3, kita telah mendengarkan tadi pidato kenegaraan dari Presiden Republik Indonesia dalam sidang tahunan. Kita ingin menanyakan tanggapan terhadap pertumbuhan ekonomi tentunya, Luna. Betul. Karena kan pertumbuhan ekonomi Indonesia ini diproyeksikan Bank Dunia juga kan cukup baik ya. Trennya tuh masih tetap positif begitu. Dan ini kan menjadi sebuah optimisme tersendiri pemerintah kita bisa mengelola APBN dengan baik begitu. Ya. Bagaimana Pak dengan apa capaian yang mungkin sudah diraih ya di 2023 ini? Ya, tentu di tengah-tengah tantangan ekonomi global, saya kira Indonesia cukup survive lah di dalam mempertahankan pertumbuhan. Karena instrumen pertumbuhan ini penting untuk mengukur terhadap masa depan kesejahteraan dan perekonomian rakyat. Oleh karenanya, pertumbuhan ini menjadi pembicaraan yang serius. Dan momentum pidato kebangsaan kenegaraan tanggal 16 Agustus tentu momentum yang komprehensif karena ada perspektif yang disampaikan, substansi yang disampaikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat yang diwakili oleh Ketua MPR menyampaikan butir-butir pemikiran MPR. Kemudian DPD juga menyampaikan butir-butir pemikiran dari DPD. Dan Presiden kemudian menyampaikan hasil kinerja masing-masing lembaga negara. Kinerja ini juga sangat erat kaitannya dengan target-target yang ingin dicapai dalam pidato 1 tahun sebelumnya. Di mana ketika menyampaikan nota APBN yang juga akan nanti disampaikan pada siang hari, tentu Presiden telah menyampaikan indikator-indikator capaiannya. Misal, tahun 2023 yang disampaikan pada pidato tahun 2022, tingkat pertumbuhan ekonomi yang akan dicapai adalah 5,3%. Kemudian inflasi 3,6%. Nilai tukar rupiah 14.800 per US dollar. Kemudian lifting minyak 610.000 barrel minyak dan 1.100.000 barrel per hari gas. Tentu ini adalah parameter-parameter yang kita bisa lihat pada penyampaian nota APBN yang akan nanti disampaikan oleh Presiden pada siang hari. Berikut dengan bagaimana capaian kinerja dari masing-masing lembaga yang semestinya tadi secara komprehensif. Tadi saya kira Presiden tidak secara komprehensif karena lebih condong apa yang disampaikan adalah kinerja di lingkungan pemerintahan di kepresidenan. Dari menurut sudut pandang Pak Herman sendiri, apa capaian yang mungkin dirasa belum tercapai oleh pemerintah pada tahun 2023? Pertumbuhan ekonomi misalkan, pertumbuhan ekonomi kan 5,3, kemudian ada koreksi, ada kelambatan 0,2%, hanya 5,1%. Tentu ini baru dievaluasi sampai 1 semester, ya sampai bulan Juli. Nanti pada akhirnya apakah memang 5,3% ini akan tercapai atau tidak? Kenapa kita mempersoalkan terhadap angka pertumbuhan ini? Karena kalau angka pertumbuhan tidak tercapai, maka pembukaan lapangan kerja pun tidak tercapai.
maka target-target meningkatkan kesejahteraan juga tidak tercapai. Satu hal yang tentu memang menjadi catatan kami bahwa pertumbuhan ekonomi juga jangan sampai hanya sekedar angka. Akibat dorongan stimulus-stimulus lainnya yang tentu ini juga berdasarkan terhadap angka. Tapi harusnya adalah harusnya growth with equity. Bagaimana juga pertumbuhan ini memiliki nilai tambah terhadap kesejahteraan rakyat. Jadi nilai realitas ini harus menjadi aspek yang lebih diangkat, dikemukakan. Realitasnya benar nggak sih rakyat dengan pertumbuhan 5% rata-rata ini sudah sejahtera, sudah terpenuhi hajat hidupnya? Dengan pertumbuhan 5% lebih ini, apakah para pengusaha betul-betul juga merasakan betul terhadap situasi ekonominya? Ini kan menurut saya jangan sampai kontraproduktif. Pertumbuhan ekonomi seakan tinggi, tapi ini bubble. Ya. Realitas di masyarakatnya daya beli turun. Kemudian para pengusaha juga merasakan bahwa ekonomi semakin sulit, misalkan omsetnya turun. Nah ini kan hal-hal yang mudah dibaca di publik. Nah, oleh karena itu DPR harus dengan serius ke depan menurut saya untuk membahas indikator-indikator makro yang nanti akan disampaikan oleh Presiden, termasuk flashback bagaimana kinerja dari masing-masing lembaga negara yang ini juga secara komprehensif akan sangat menentukan terhadap masa depan bangsa kita. Apalagi di 78 tahun kemerdekaan Republik Usia Indonesia. 78 itu sebetulnya usia yang semestinya tujuan kemerdekaan sudah tercapai. Tujuan kemerdekaan itu kan mewujudkan masyarakat yang adil makmur, sentosa, kemudian menjadikan negara berdaulat, adil, dan makmur. Artinya tidak jauh-jauh dari kepentingan umum yang sejahtera, yang makmur, yang berdaulat. Nah kalau indikatornya berdaulat, adil, dan makmur bisa terwujud, kita sudah merdeka betul. Tidak harus menunggu 2045. Oke, baik. Pak Herman, tapi kalau salah satu indikatornya, kemarin kan sempat BPS berikan rilis begitu, angka kemiskinan ekstrim yang turun, itu bisa jadi salah satu indikator berarti? Kalau itu kan bisa disegmented ya, bisa disegmentasi. Untuk mengurangi kemiskinan ekstrim, kita bagi terhadap kemiskinan skala sedang misalkan. Ya pasti turun skala ekstrimnya karena sudah terbagi dalam pembagian skalanya gitu. Kalau misalkan dulu miskinnya tinggi, sekarang rendah, tapi di situ ada segmentasi masyarakat hampir miskin misalkan. Ah ini juga ini. Tapi lagi-lagi bahwa momentum kemerdekaan mari kita jadikan sebagai momentum yang optimis. Kita memiliki berbagai sumber daya alam yang luar biasa. Saya sepakat dengan Presiden bahwa hilirisasi ini ke depan harus menjadikan tolak titik balik untuk kita melompat dari sisi perekonomian. Selain tadi nikel, boksit, kemudian ditambah lagi dengan yang non-mineral, yaitu palm oil atau minyak sawit, ataupun hasil sawit, dan rumput laut. Ini luar biasa. Sangat sektoral, ya, yang disampaikan oleh Presiden sangat sektoral, sangat teknis, tetapi menurut saya justru ini yang bisa mensejahterakan masyarakat melalui sektor real yang bisa dibangun di wilayah-wilayah produksi ataupun di wilayah-wilayah yang sumber daya alamnya cukup memberikan daya dukung gitu. Ya, apalagi memang Indonesia kaya sumber daya alamnya ya. Sudah saatnya ini dikelola sendiri ya. Sawit itu kan renewable, bisa diperbaharui. Kalau sudah tidak efektif atau tidak produktif, ya diremajakan, replanting. Kemudian selalu ada inovasi teknologi yang dalam pandangan saya, menurut saya, ini yang memang ke depan harus menjadi sumber kesejahteraan rakyat. Kalau yang sumber mineral akan habis, nikel, batu bara, kemudian boksit, copper mungkin, emas, semuanya akan habis. Tapi sawit, rumput laut, mungkin ke depan tanaman karet, ke depan mungkin juga tanaman-tanaman lain yang based on ini bisa menjadi farmasi,
ini bisa dijadikan sebagai sumber daya alam renewable yang bisa mesejahterakan masyarakat secara bersinambungan. Oke. Ya. Baik. Baik, terima kasih banyak atas waktunya Bang Heru. Semoga di 78 tahun ini Saya Indonesia selalu merasa optimis Indonesia meskipun mungkin terseok-seok dalam sebuah percaturan politik, tetapi dapat dipersatukan dalam satu visi misi tujuan kemerdekaan, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sentosa. Gitu. Benar sekali. Baik pemirsa dan pendengar Radio Parlemen serta pendengar RRI Pro 3. Ya, nanti kita akan kupas lebih jauh lagi ya bersama dengan beberapa narasumber yang lain masih dalam rangkaian siaran bersama RRI Pro 3 dan juga Radio Parlemen. Kita kembali ke studio. Liputan sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI, DPD RI, serta rapat paripurna DPR. Penyampaian RUU tentang APBN tahun 2023. Kerjasama RRI Pro 3 dengan TV Radio Parlemen DPR RI.